Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Oke. Sehat, Pak. Iya, ya, oke. Kita mulai kelas pertama ya, dengan saya koordinatornya untuk mata kuliah ekonomi negara-negara Eropa ya. Di sini udah pada pernah ke Eropa atau belum? Belum, Pak. Belum. Pak. Ada yang udah, ada yang belum. Oke. Nggak apa-apa. Kita anggap aspirasi aja ya dengan belajar ini. Kita paham dulu ekonominya sebelum kita ke Eropa ya. Anda terutama. Iya. Gitu ya. Diaminkan tolong. Amin, amin. Amin. Oke. Jadi em, ekonomi negara-negara Eropa itu salah satu mata kuliah wajib untuk konsentrasi ekonomi di kajian wilayah Eropa, Magister Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan. Ya, kira-kira Anda punya gambaran nggak apa nanti yang dipelajari di kelas ini? Kira-kira ada gambaran nggak? Anda? Mungkin kita bakal bahas kondisi perekonomian dari negara Eropa sih. Oke. Iya, ya. Terus menurut Anda kira-kira saya akan membahasnya, kita akan mendiskusikannya seperti apa? Negara per negara atau seperti apa? Ntar dulu, ini latar belakangnya ada yang ilmu ekonomi? Bukan. Ya, ada yang non ekonomi ya. Jadi kelas ini didesain untuk pembelajaran bagi mereka yang punya cukup well educated, tetapi tidak harus dari latar belakang ilmu ekonomi. Jadi desainnya seperti itu. Nah, saya pribadi tidak terlalu prefer kita membahas negara per negara, karena saya ingin mengajarkan Anda itu pisau bedahnya, gimana membedah ekonomi satu negara. Nanti pisau bedah itu bisa dipraktekkan untuk membahas Lituania, Perancis, apapun gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada 14 pertemuan, ditambah 2 pertemuan UTS dan UAS, totalnya 16 pertemuan. Oke, ya. Nah, kemudian apa tujuannya, capaian yang ingin diraih setelah mengikuti kuliah ini ada 3. Satu, mengeksplorasi sistem dan dinamika ekonomi negara Eropa. Nah, ketika kita bilang Eropa di sini bukan hanya anggota EU atau European Union, tapi seluruh negara Eropa. Kita lihat cakupannya tuh. Eropa Barat Utara, Eropa Tengah Timur, bahkan non anggota Uni Eropa, baik yang di Eropa Barat maupun di tempat lain, kemudian negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Ini semua kita anggap Eropa. Kemudian yang kedua, strategi bagi pemerintah, lembaga, negara, swasta atau masyarakat Indonesia terkait hubungan dengan ekonomi Eropa. Maksudnya apa? Kita kan orang Indonesia nih, ya, kita melihat Eropa dari jauh. Oke, tapi manfaat belajar tentang ekonomi Eropa ini apa gitu. Di tujuan pertama, kita tuh nggak melihat dari perspektif Indonesia. Kita betul-betul pengen melihat Eropa sebagai seorang ekonom, analis ekonomi. Nggak dari perspektif Indonesia. Tapi di tujuan kedua, kita sebagai orang Indonesia bisa memahami apa, bisa melihat ada manfaat apa gitu. Dan yang ketiga, kita sebagai scholar, akademik, Anda mungkin sebagai mahasiswa, nanti kita dengan memahami ini, saya bikin tugas, itu kemana nih arah penelitian yang menarik kalau bicara ekonomi di Eropa gitu. Ya, topik-topik apa yang menarik untuk diteliti. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjutkan. Ya, gimana 16 pertemuan ini kita bagi ya? Minggu 1 sampai ketiga itu fondasi dulu. Kita bicara overview ekonomi Eropa, ya, sejarah pemikiran ekonomi di Eropa, populasinya seperti apa. Kemudian minggu keempat sampai ketujuh kita bicara struktur ekonomi di Eropa dan sektor-sektor ekonomi yang menonjol yang berkembang di Eropa. Jadi kita bicara ketenaga kerjaan, integrasi Uni Eropa, ya. Kemudian sektor pertanian, perdagangan, investasi, dan lain-lain. Kemudian di minggu ke-8 ada UTS, ada evaluasi tengah semester, bisa juga dalam bentuk publikasi ilmiah, nanti kita bisa sepakati. Untuk ini saya cukup demokratis ya. Kemudian setelah UTS, minggu 9 sampai 13, kita dengan landasan yang cukup untuk membedah ekonomi di paruh pertama, kita mulai membahas studi kasus negara. Jerman ekonominya seperti apa, Eropa Barat dan Timur itu perbandingannya seperti apa, Balkan, Rusia, Baltik, dan Asia Tengah. Dan yang 2 minggu terakhir kita bisa bicara isu-isu kontemporer. Ya, jangan dibalik, kita masuk dari isu populer dulu tanpa menguasai pisau bedah ekonominya. Jadi minggu 14-15 ini kita bisa bicara krisis keuangan Eropa, hubungan Uni Eropa dengan ASEAN, dan lain-lain ya. Nanti juga bisa ekonomi hijau. Ada blue economy di Eropa, macam-macam gitu kita bisa bahas kalau kita sudah menguasai dasar ilmu ekonominya.
Dan minggu terakhir, minggu 16 itu UAS. Kita sih pengennya Anda punya policy brief yang dipresentasikan, semacam assignment gitu. Jadi ada riset kecil supaya pendekatan kita bisa berguna untuk karya ilmiah Anda, gitu ya. Ada pertanyaan ini terutama UTS dan UAS, boleh kalau Anda mau usul bagaimana cara penilaiannya? Apa dari aktivitas kelas mau dikasih persentase tertentu asal jangan lebih dari 10%, boleh ya. Atau Anda prefer klasik aja ya, tes tertulis, tutup buku di kelas gitu juga boleh, nggak ada masalah. Nanti Anda sampaikan aja ke saya gitu. Iya. Ya, kalau saya zaman sekolah di Eropa dulu, saya kasih potongan kertas, dosen saya kasih potongan kertas kecil-kecil isinya pertanyaan di mejanya, kemudian kita datang, kita ambil pertanyaan itu. Jadi random, kita nggak tahu kita akan ditanya apa. Di situ akan jelas, terbukti, terlihat kalau Anda betul-betul belajar atau enggak gitu. Tapi mungkin ya kalau Anda suka tantangan, silakan usulkan kayak gitu. Ya, oke. Nah, komponen penilaian, keaktifan, ya ini sementara ya, nanti Anda boleh usulkan ke saya 10%. Kemudian ada quiz supaya kita ada evaluasi bertahap, saya juga bisa melihat perkembangan Anda dari minggu ke minggu. Kemudian ada assignment, ya, bisa berupa Anda bikin webinar, Anda bikin esai dan lain-lain. Kemudian ada UTS dan UAS, ya. Oke. Nah, sekarang ya, kalau kita bicara ekonomi satu negara, kalau Anda ditanya, misalnya Anda habis jalan-jalan ke satu negara, Anda pengen paling kunjungi negara apa? Oh, di Eropa, Pak? Iya. Pengennya Prancis. Prancis. Setelah Anda seminggu misalnya di Prancis, lalu pulang ditanya oleh audiens Anda, misalnya Anda di arisan keluarga gitu, ditanya sama orang, gimana sih ekonomi Prancis gitu. Jangan sampai jawabannya nggak akademik atau nggak terstruktur. Jangan sampai jawabannya, ya ekonomi Prancis baik-baik aja atau lebih baik dari Indonesia dan segala. Bukan itu. Yang kita boleh aja jawab kayak gitu. Tetapi kalau udah lulus dari kelas saya, jawabannya harus lebih terstruktur, gitu ya. Anda di arisan keluarga, Anda di pos ronda, bisa ditanya, wah dari Prancis gimana situasinya gitu. Atau Anda ditanya siapapun audiensnya. Makanya kalau kita mau membedah ekonomi satu negara, bagi orang yang tidak harus latar belakang ekonomik, saya tawarkan beberapa pendekatan. Pertama, dari indikator-indikator kinerja negara itu. Negara itu kinerja ekonominya baik atau enggak? Ya. Ujung dari semua kebijakan ekonomi yang diributkan di media ini, yang semua ahli ngomong ini, ujungnya adalah tujuan utamanya apa? Tujuannya utamanya pendapatan yang tinggi, ketimpangan yang rendah, pengangguran yang rendah, dan lain-lain. Itu semua kebijakannya yang bisa dipilih apa? Jadi saya juga heran kalau orang berebut jadi pimpinan negara gitu ya. Karena sebetulnya kebijakan ekonomi itu kalau kita belajar cuma dua toolsnya, makro sama mikro. Suruh ngurusin semua hal gitu ya. Makro bagi dua, fiskal dan moneter. Mikro sektoral. Cuma itu toolsnya untuk mengatasi semua masalah ekonomi di dunia ini gitu ya. Nah kemudian itu yang standar lah ya. Ada pencapaian satu negara, kinerjanya, kemudian kebijakannya apa. Tapi bisa juga kita membedah negara itu dari perubahan struktur ekonominya dari waktu ke waktu. Misalnya pertanyaan kita gini, kalau Anda lihat foto-foto saudara Anda yang di Eropa, di Belanda, apa yang mereka gambarkan? Foto-foto apa biasanya? Oh, bangunan. Bangunan, kanal, kincir angin, Iya. kincir angin, kincir air. Ya. Jadi bayangan kita tentang Eropa itu apa? Kok nggak ditunjukin gedung-gedung tinggi? Beda kalau orang ke New York. Orang ke New York yang ditunjukin adalah gedung, pencakar langit. Ketika orang ke Belanda yang ditunjukkan kincir air, kincir angin. Ketika orang ke Swiss yang ditunjukin fotonya apa? Gunung. Jadi Eropa ternyata kalau kita bedah bayangannya bukan seperti yang kita bayangkan. Kemajuan itu tidak sama yang dibayangkan dengan kemajuan di Amerika misalnya gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke kota-kota besarnya, kita udah lihat pola yang berbeda. Eropa itu yang maju jasanya gitu ya. Jadi ada transformasi struktur ekonomi dari pertanian. Eropa sempat punya industri, ya. Merek elektronik apa dari Eropa yang Anda tahu? Elektronik ya? Nah, untuk usia Anda mungkin nggak kenal karena mereka sudah transformasi ke jasa sekarang. Tapi zaman saya masih muda, saya kenal beberapa merek. Blaupung, ya, Stadler, Iya. kemudian JVC, ya, Fiat, gitu ya, dan seterusnya. Tapi mereka sekarang sudah agak kalah kompetitif dalam bidang industri. Mereka sudah pindah ke jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan. Itu kan ada transformasi, bisa kita bahas.
Transformasi sama mungkin dalam kasus kita, generasi kakek Anda atau buyut Anda petani. Orang tua Anda mungkin ada yang petani, ada yang udah mulai kerja formal. Sekarang nggak ada yang jadi petani gitu. Nah, artinya ada transformasi struktur. Itu bukan suatu kesalahan, itu transformasi yang wajar. Nanti kita bisa bahas gitu. Jadi pergeseran dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau orang Belanda menampilkan foto-foto sedang dikincir air, kincir angin, itu mereka sedang bernostalgia, ini loh kami Eropa yang asli gitu. Dulunya kami seperti ini, kami ingin preserve, kami ingin jaga. Tapi sebetulnya sektor ekonomi mereka udah jauh dari situ. Kalau dibilang Belanda salah satu pengekspor bunga tulip terbesar, iya dari sisi nilai. Tapi dari sisi kontribusi terhadap perekonomian tetap rendah dibanding manufaktur dan jasa. Gitu ya. Itu transformasi struktur. Terus, kita juga bisa membedah negara dari sistem ekonominya. Nah, sistem ekonomi itu gampangnya gini. Sistem ekonomi itu paling gampang adalah ekonomi negara itu didominasi negara atau didominasi swasta. Kalau negara biasanya baru maju, pemerintahnya sangat dominan dalam perekonomian. Kalau negara makin maju, peran negara berkurang sebagai dia sebatas regulator. Ya, contoh paling gampang. Contoh Indonesia paling gampang ya. Anda kalau ke daerah yang baru mekar, pemekaran, kabupaten yang baru mekar. Aktivitas ekonomi apa yang Anda lihat? Saya pernah ke Kerom di Papua, saya pernah ke daerah yang baru mekar, baru jadi. Itu apa? Aktivitas ekonomi yang Anda lihat apa? Paling tanggal muda, warung sate, warung bakso rame. Kenapa? PNS habis gajian pada jajan. Anda tanya pengusaha konstruksi, apa bisnis Anda? Bisnis kerjain proyek pemerintah. Artinya, ekonomi di daerah yang baru berkembang itu didrive oleh pemerintah. Tapi di DKI ini, nggak ada pemerintahan pun nggak apa-apa. Gubernurnya siapapun, duit tetap banyak. Artinya kan private sektornya udah tumbuh. Nah, kita bisa pakai pola yang sama kepada negara-negara Eropa. Jadi negara Eropa itu misalnya kita bandingkan Azerbaijan, kita bandingkan Belarusia, dengan misalnya kita bandingkan dengan Denmark. Negara hadir seberapa besar dalam sektor-sektor ekonomi. Yang disebut welfare state itu negara tetap hadir hanya pada sektor-sektor krusial, kesehatan, pendidikan. Tapi perekonomian secara umum tetap digerakkan oleh sektor swasta. Kita mulai dari melihat satu negara dari indikatornya. Jadi kalau Anda berkesempatan, tertarik pada profil ekonomi satu negara Eropa, atau Anda berkesempatan mengunjungi, boleh searching-searching dulu gitu ya. Gimana satu negara di Eropa kinerjanya, kinerja ekonominya, indikatornya apa gitu. Nah, memang ada indikator ultimate goal-nya itu indikator yang kualitatif, yaitu apa? Happiness. Kenapa ya? Orang kalau udah happy mau diapain? Gitu kan? Oh, kita boleh komplain, wah negara ini, misalnya kita datang ke sana, oh ternyata Italia tidak seperti yang kita bayangkan, kotor, misalnya gitu ya, banyak homeless. Tapi ditanya warganya happy terus gimana? Gitu bisa aja gitu. Tapi happiness itu kan nggak mudah karena happiness itu bisa di-drive oleh culture. Kalau budaya satu negara itu nerimo, bersyukur, maka kerja pemerintahnya nggak terlalu berat, orang pada happy gitu. Sementara di Eropa kebanyakan orangnya penuntut. Apapun, sehebat apapun pemerintahnya, mereka ngeluh aja tiap hari. Anda kalau ketemu ke negara-negara Eropa Utara, setiap hari orangnya cemberut gitu di jalan. Walaupun baik, tapi cemberut. Kenapa? Mereka mengeluh cuaca, mereka mengeluh pajak, mereka mengeluh hal terusak dan lainnya semua dikeluhkan gitu. Ya, jadi oleh karena itu kita perlu ukuran yang lebih kuantitatif, makanya kita punya indeks pengembangan manusia, indeks pembangunan manusia atau IPM atau HDI. Kenapa HDI? Kenapa HDI ini penting? Karena ada konsep pembangunan ekonomi itu harusnya berpusat pada orangnya. Jadi apapun yang dibangun pemerintah, mau bangun jembatan, mau bangun mass transportation, mau bangun apapun, kalau bukan berpusat pada itunya, tapi berpusat bagaimana itu meningkatkan kualitas manusia. Itu baru dikatakan pembangunan yang benar. Contohnya gitu. Contoh paling gampang di lingkungan kita. Anda kena macet di Pramuka ya? Anda ngeluh nggak? Hah? Ngeluh. Tapi kalau Anda relate, ini kalau jadi, saya akan lebih cepat dari Rawamangun atau dari Pulau Mas ke Sudirman. Maka Anda relate pembangunan fisik itu dengan Anda sebagai manusia. Itu Anda masih bisa terima, oh iya ini tujuannya untuk mempermudah hidup saya gitu. Tapi itu masih oke, macet-macet ngeluh tapi relate dengan manusianya. Yang bahaya itu kalau ini bangun buat apa ya gitu. Saya nggak merasa memiliki, saya nggak merasa relate. Itu yang tidak berpusat pada manusianya gitu. Nah, maka muncul konsep IPM. Ya, IPM ini komponennya ada berapa?
Tahu? Ada berapa? Lupa Pak. Lupa. Komponennya? Komponennya ada 3. Kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kalau istilah Pak Ahok dulu, manusia itu terbangun kalau kepalanya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Oh iya. Itu sebenarnya konsep IPM, konsep HDI. Maksudnya apa? Perutnya penuh, dia gizi cukup, sehat. Dompetnya penuh, dia punya duit. Kenapa? Kalau punya uang, dia punya pilihan. Pusingnya orang memilih lebih baik daripada pusing orang nggak punya pilihan. Betul. Saya mau sarapan apa pagi ini, pusing saya. Itu pusingnya orang punya pilihan, karena ada duit di dompetnya. Perutnya penuh, dompetnya penuh, kepalanya penuh. Jangan sampai orangnya sehat, duitnya banyak, diajak ngomong, tulalit. Nggak nyambung. Itu nggak asik juga. Nggak knowledgeable gitu ya. Jadi konsepnya adalah knowledgeable, sehat, punya pilihan. Dia mau melakukan apa. Itu konsep pembangunan manusia yang utuh. Gitu. Untuk mencapai semua tujuan yang begitu berat itu, pemerintah cuma punya 2 tools, kebijakan makro dan mikro. Ya. Makro itu ada 2, fiskal dan moneter. Fiskal itu urusannya dengan anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah itu apa? Penerimaan dan pengeluaran kan? Penerimaannya pajak, non pajak, ya. Pengeluarannya subsidi belanja pemerintah. Contoh, rata-rata belanja pemerintah di Uni Eropa itu 49% dari PDB, Prancis 58%. Tinggi banget. Ya, kenapa? Karena mereka welfare state gitu. Ya, jadi hampir semua urusan negara diurusin pemerintah. Bagus nggak? Bagus, tapi juga bisa backfire karena motivasi orang untuk maju, untuk berbeda, untuk berinovasi lebih dari yang lainnya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi Anda bayangkan satu society yang semua diurusin pemerintah, lalu orang disuruh lembur nggak mau gitu. Ah, males lembur, ngapain gitu. Iya betul. Ya, karena lembur itu saya tidak ada insentif untuk bekerja lebih keras dari yang lain gitu ya. Maka itu Anda sering lihat peraih Nobel itu orang Eropa tapi afiliasi kampusnya udah di Amerika. Karena kalau dia lebih pintar dari yang lain, dia merasa saya lebih dihargai di tempat yang negara yang lebih market system gitu ya. Gitu. Kemudian itu fiskal ya. Kemudian ada moneter. Moneter itu toolsnya itu suku bunga acuan bank sentral, kemudian giro wajib minimum berapa persen dari tabungan Anda yang harus disimpan, nggak boleh dikreditin lagi oleh banknya, nggak boleh dipinjemin jadi kredit untuk jaga-jaga kalau ada penarikan mendadak. Ya, kemudian ada diskonto berapa rate surat utang pemerintah gitu ya. Misalnya suku bunga acuan European Central Bank untuk 20 negara zona euro itu kebijakan moneter. Itu makro. Mikro, nah apa bedanya makro dan mikro? Ya, kalau dari kelas saya jangan sampai Anda bilang mikro kecil, makro besar, awas ya. Itu nanti nanti sia-sia masuk kelas saya. Makro itu lintas sektor, mikro itu bicara sektor tertentu. Contoh paling gampang contoh Indonesianya ya. Menjelang hari raya, permintaan uang cash di Kecamatan Tambun meningkat. Tambun itu mikro atau makro? Mikro. Makro. Karena permintaan uang meningkat itu bisa dia pedagang kaki lima, bisa pedagang pasar, lintas sektor, walaupun skupnya Kecamatan Tambun. Ya, itu makro kita bicara. Motif orang megang uang, cash, lalu inflasi menjelang Lebaran, transaksi berputar makin cepat menjelang hari raya, itu makro. Karena kita nggak bisa bicara itu siapa yang minta uang lebih banyak ya, macam-macam. Tapi sebaliknya kita bicara persaingan pembuatan pesawat antara Boeing dan Airbus di pasar global. Mikro atau makro? Nah, itu mikro. Mikro, walaupun skalanya global, tapi kan dia sektor tertentu, sektor pembuatan pesawat. Nanti perangkat analisisnya teori produsen, gimana persaingan antara Boeing dan Airbus. Konsumennya siapa? Konsumennya maskapai yang beli pesawat, teori konsumen. Maka itu sebetulnya analisis mikro. Nah, tapi kita bicara, oke, tadi makro ya, mikronya persaingan usaha. Uni Eropa itu punya undang-undang persaingan usaha yang sangat hebat yang ditiru banyak negara. Walaupun Indonesia kayaknya agak mengikuti model persaingan usaha Amerika ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ada perilaku produsen dan perilaku konsumen. Nah, ini 2 jenis kebijakan ekonomi pemerintah untuk mengatasi semua masalah ekonomi. Ya. Oke, itu kalau membaca indikator dan kebijakan. Tapi, seperti saya janjikan tadi, kita juga bisa melihat, nanti kita akan dalami di kelas-kelas selanjutnya, kita bisa membaca transformasi struktur ekonomi. Ya. Kenapa masyarakat itu, kontribusi sektor ekonomi terhadap perekonomian negara itu selalu geser di negara manapun, dari pertanian, industri, dan
lari ke jasa gitu ya. Seperti di Uni Eropa ini sektor jasa ya yang sudah paling maju gitu ya. Jadi berpindahnya tenaga kerja muda dari sektor pertanian ke industri ke jasa bukan hanya terjadi di Indonesia, di Eropa juga sama ya. Bahkan kita mempelajari ini dari kasus Eropa ya. Kenapa sektor pertanian perannya menyusut dalam perekonomian? Padahal kita dengar pertanian produksinya naik dari waktu ke waktu. Belanda produksi tulip, kemudian Swiss produksi apa itu yang untuk bahan baku permen itu ya. Kemudian ada Spanyol punya minyak zaitun atau olive oil. Kenapa turun? Ya produksinya nggak turun, tapi kontribusinya terhadap perekonomian kalah cepat majunya dibanding sektor lain. Bisa juga ya kita itu melihat sistem ekonomi seberapa besar pemerintah. Biasanya negara makin maju biasanya pelan-pelan itu banyak sektor yang mulai diambil alih oleh swasta. Jadi logikanya kalau swasta udah bisa bikin, negara mundur. Gitu. Negara fokus pada pelayanan dasar. Nah itu misalnya ya kita bisa lihat gitu. Walaupun itu tidak seluruhnya tepat untuk kasus-kasus welfare state seperti ini ya. Kalau untuk kasus Eropa Timur dulu semua diurusi negara. Anda kerja di mana diurusi negara gitu ya. Sekarang gini lah, Anda kuliah dulu, Anda kuliahnya S1 apa? Ilmu ekonomi. Kenapa Anda milih jurusan itu? Kenapa nggak yang lain? Saya sebenarnya dulu mengidolakan ibu sih ya. Oke. Masih cukup ideal ya. Tapi secara umum bisa aja orang memilih jurusan itu membayangkan pasar tenaga kerjanya. Jadi Anda mau dedicate 4 tahun, waktu, tenaga, air mata, uang, resource Anda punya, membayangkan labor market. Berarti sebetulnya keputusan dari sekolah itu didrive oleh market mechanism. Gitu kan? Tanpa sadar gitu, ya kan? Tapi di negara di pecahan Uni Soviet dulu enggak, Anda akan kerja di mana, nanti gajinya berapa dan segala macam itu lebih banyak ditentukan oleh pemerintah, gitu. Ya, jadi itu cara melihat itu, ya. Kemudian salah satu indikator yang dipakai itu peran negara dalam mendorong perekonomian seberapa besar. Nah, variasi antar negara sangat lebar. Irlandia peran negara minimal, Perancis peran negara luas dalam kesejahteraan dan layanan publik. Ya. Seperti contoh tadi, kalau ada anak muda ditanya, apa cita-cita Anda? Kerja di kementerian ini, kerja jadi ini, itu artinya peran pemerintah masih besar. Oh, iya. Karena dia dalam bayangan dia akan berperan dalam ekonomi yang digerakkan pemerintahan. Tapi kalau saya ingin jadi pengen buka startup gitu, atau saya pengen jadi pelukis atau jadi pemusik, itu artinya pasar untuk musiknya udah tumbuh, pasar untuk seni rupa udah tumbuh gitu. Tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah gitu. Ya itu kita nggak bisa bicara baik jelek ya. Tapi ini secara umum ya. Nah kemudian baru kita bicara isu-isu kekinian di ekonomi Eropa. Kalau kita udah paham itu, baru isu kekinian. Misalnya ekonomi digital dan AI. Ya, EU punya Digital Act ya untuk mengatasi masalah ini ya. Karena AI bukan hanya disrupsi terhadap pasar tenaga kerja, tapi juga disrupsi terhadap isu moral, perilaku manusia dan lain-lain, sampai TikTok itu di-ban di lembaga pemerintahan di EU. Kalau di pasarnya dia nggak bisa ban karena melanggar undang-undang persaingan usaha dia sendiri. Nggak salah kok dilarang, tapi di lembaga pemerintahan itu dilarang karena diduga bisa pencurian data, bisa sampai nanti TikTok itu bisa mengidentifikasi perilaku orang di Uni Eropa, itu di-ban contohnya ya. Kemudian geopolitik, geoekonomi, EU, negara-negara Eropa suka bingung kalau ada masalah di geopolitik gitu, mereka mau berpihak kemana gitu ya, ambigu kadang-kadang. Amerika menyerang Iran, posisi negara Eropa kadang-kadang kelihatan netral, tapi begitu digertak oleh Trump suruh memobilisasi pasukan, nurut gitu. Jadi gamang gitu, isu Palestina mereka gamang gitu. Nah, kita bisa menganalisis itu kalau kita tahu ketergantungan energi Eropa terhadap Rusia, misalnya gitu ya. Baru kita bisa tahu kenapa mereka bersikap seperti itu, dan baru isu-isu keberlanjutan. Ini berefek ke Indonesia juga. Kenapa misalnya sawit kita dilarang di Uni Eropa karena diduga merusak lingkungan, membabat hutan, dan lain-lain. Maka Uni Eropa ini sangat concern dengan isu keberlanjutan. Ya. Jadi bagi kita orang Indonesia, memahami Eropa itu bukan sekedar teori, bukan juga sekedar negara ini baik atau enggak, tapi bisa juga kita refleksikan ke kita harus berhubungan dengan Eropa itu seperti apa. Apalagi Indonesia sekarang sudah ada penjajakan Indonesia Uni Eropa
CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi akan ada perdagangan bebas, mobilitas orang, mobilitas jasa, mobilitas investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kita perlu sekali memahami ini, ya. Itu kira-kira ya kuliah pengantar kita hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Diskusi silakan. Eropa dulu kan terkenal kan sebagai revolusi industri, Ya. di mana banyak pabrik dan segala macam di sana kan. Ya. Di tahap yang mana sampai dia bergeser ke jasa itu? Apa Ya, Eropa- dua sisi. Dari sisi produksi itu terjadi ketika ada revolusi pada teknologi informasi. Ya, misalnya Anda tahu globalisasi. Apa itu globalisasi? Pokoknya sering dengar deh ya. Iya. Globalisasi itu artinya Globalisasi itu artinya artinya dunia ini kayak sebuah desa global. Tidak ada penyekat. Tapi sebetulnya definisi itu nggak terlalu tepat karena dunia tanpa batas itu akibat. Sebabnya karena ada revolusi teknologi informasi dan transportasi dan komunikasi. Dulu saya kalau mau call ke negara lain pakai 08 09 4 kali, pakai telepon rumah. Iya, setahun kalinya tuh. Iya. Ya. Habis itu muncul Skype. Iya, betul. Habis itu muncul Zoom. Iya. Maka dengan itu teknologi itu maka sektor jasa itu bisa berkembang cepat karena jasa itu bisa berkembangnya kalau ada dukungan teknologi informasi. Anda desainer kerja dari jauh gitu kan misalnya membutuhkan teknologi informasi. Itu dari sisi produksi. Dari sisi konsumsi ketika masyarakat mulai tinggi pendapatannya, mereka mulai mengapresiasi jasa. Jadi ketika orang-orang Eropa itu udah mulai kaya, mereka menganggap akhir pekan itu yang kita akan nonton teater di mana, kita akan cari restoran, makan dinner di mana, kita akan jalan-jalan kemana, jasa semua tuh. Tapi kalau orang belum kaya, yang dia pikir adalah rumah saya perlu kipas angin. Betul. Rumah saya, jadi kalau Anda ganti HP itu belum maju hitungannya. Kecuali ganti HP karena fiturnya ya. Tapi kalau sekedar ganti HP atau ganti mobil, kurang Jadi keren. kalau kita lebih mengutamakan pengen nonton konser ini itu udah maju gitu. Berarti itu sudah masuk mengapresiasi jasa. Nah, itu. Gitu, ya kan? Itu artinya urusan dapur Anda udah beres. Iya. Ya, dan Anda nggak perlu ganti HP, nggak perlu ganti mobil, ada uang yang tersisa untuk mengapresiasi sektor jasa. Iya. Gitu kan? Betul. Jadi di Eropa orang gitu. Zaman saya sempat 3 tahun jelek-jelek ini di Eropa ya, tinggal di Eropa ya. Enggak jelek-jelek juga ya. Saya pernah 3 tahun di Eropa, lalu teman-teman, ya saya berteman juga dengan orang asli Eropa, mereka selalu bilang, oke, weekend ini kita pergi ke wisata kemana? Fine dining di mana? Ya, atau nonton konser apa, teater apa gitu. Itu artinya mengapresiasi, atau nonton pameran lukisan di mana dan sebagainya gitu. Ya, itu berarti walaupun memang di beberapa di belakangan ini ada lipstick ekonomi. Lipstick ekonomi itu senang-senang untuk menutupi kesulitan, itu agak beda. Ya, itu lipstick ekonomi sekarang Anda ngonser Nah, itu benar. karena Anda pengen senang-senang karena masalah yang lain terlalu berat gitu ya. Itu kita bahas terpisah ya. Tapi secara umum gitu ya. Jadi Anda sering lihat lelang lukisan di Eropa laku sekian miliar. Kok bisa ya? Memang urusan lainnya udah terpenuhi gitu. Nah, ketika ada demand seperti itu, maka sektor jasa akan berkembang. Orang bisa membedakan lukisan ini gaya apa ya, atau desain rumah ini model apa nih, klasik, barok atau apa gitu misalnya ya. Itu orang yang sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya, kita bisa tutup nanti. Kita lanjutkan kelas ini dengan saya akan berikan beberapa bahan bacaan dan nanti ada kuis kecil. Nanti di akhir kelas kita bisa diskusikan hasil temuan Anda. Ya, silakan dikerjakan. Makasih. Udah ada tuh di folder masing-masing. Ya, thank you. Ya.